Assalamualaikum dulur and Engineering Protection. Bertemu lagi di channel seputar poles dan salon mobil. Video kali ini saya berbagi pengerjaan mobil Toyota CHR. Dan kebetulan sekali kondisi mobil CHR ini dari mobil baru 2019 belum pernah dikerjakan detailing, poles ataupun di nanokramik coating. Jadi dengan kondisi yang cukup parah ya teman-teman, di bagian bercak airnya atau kerak-keraknya banyak sekali kerak-kerak yang memang sudah mengeras, sisa-sisa flek air itu yang menumpuk dan cukup keras sekali. Pertama kali yang kita kerjakan saat proses detailing adalah proses pembersihan kerak-kerak dengan proses pencucian dari mulai ruang mesin, selap pintu, velg, serta kita bersihkan kerak-kerak di bagian eksterior semuanya yang memang kelihatan sekali pada video yang saya bagikan ini ya teman-teman. Dan disinilah kemampuan HF, hydrofluoric acid, yang saya bagikan video sebelumnya ke teman-teman. Jadi kerak-kerak pada CHR ini ya saya sering sekali menemukan juga sih dengan kondisi mobil yang keraknya cukup membandel seperti di video-video yang saya bagikan ini. Itu sering banget, cuman hanya saja baru proses perekaman dan pengambilan video bisa saya lakukan pas pengerjaan mobil ini. Walaupun tidak keseluruhan ya teman-teman, mohon maaf apabila nanti ada banyak kurangnya. Bagi teman-teman yang kurang detail banget saya menyampaikannya, bisa terima kritik dan sarannya. Sebatas saya ingin berbagi pengalaman apa yang sudah saya kerjakan dengan pekerjaan saya ke teman-teman sekalian semuanya. Dan terima kasih sudah banyak disupport. Jadi kita bisa lihat di bagian sela-sela pintu seperti ini. Ini dari 2019 baru 2024 dikerjakan detailing. 5 tahun tanpa di detailing, tanpa di salon, tanpa dipoles. Jadi kerak-keraknya cukup membandel. Tanpa takaran HF tertentu yang memang sudah kita pelajari, kita juga akan kesulitan untuk mencapai hasil maksimal tanpa beresiko tinggi untuk catnya sendiri atau untuk permukaan-permukaan yang kita bersihkan ke bagian kerak-keraknya. Ini kita proses pencucian tadi sudah melalui proses semuanya. Ini kita proses poles dan teman-teman bisa lihat ini sebetulnya kondisi 5 tahun ini ya cukup baretnya cukup dalam-dalam ya teman-teman. Jadi pengambilan video dengan pencahayaan yang lebih akhirnya kurang ketangkap itu baret-baret suwir-suwirnya tadi, itu baret-baretnya. Nah ini sebetulnya kelihatan sekali kusem, banyak flek jamur dan suwirnya cukup dalam. Dan ini khusus untuk kaca depan, karena memang jamur ini sudah menumpuk cukup lama, kelihatan sekali bercak-bercak dan agak-agak pekat gitu ya perbandingan antara yang kena jamur kaca dan yang tidak. Jadi jamur kaca ini saya poles supaya hasil pembersihan dari jamurnya ini tidak menimbulkan baret wiper. Nah di sini sudah finishing di bagian ruang mesin dengan engine dressing tadi. Ini kita ambil video dari proses vakum interior,
Dan banyak sekali teman-teman, mohon maaf untuk beberapa video yang memang tidak bisa keambil. Dan nanti, nah inilah sedikit hasil dari pembersihan kerak yang memang sudah saya ambil videonya tadi ya teman-teman. Cukup keras sekali, dan ini mampu bisa hilang. Dan keraknya itu pakai kuku saja kita tadi kerasa sekali bahwa kerak itu keras. Untuk video penggunaan HF bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman, karena di sini saya bagikan hasil dari penggunaan HF itu sendiri. Dan saya yakin teman-teman di detailing juga pasti banyak yang menggunakan HF, dan tidak bisa dihindari juga. Hanya saja untuk takaran dan pemakaian itu kan kita juga belajar, tidak asal-asalan. Nah, dari belajar ini tadilah, dan pengalaman yang sudah banyak kita kerjakan, beberapa mobil yang kita kerjakan, disitulah kita menemukan takaran yang pas untuk kadar kerak yang memang bandel, kerak yang sudah mengeras, atau kerak yang ringan. Itu kan kita sudah punya takaran masing-masing. Jadi kita sudah tahu hasil yang kita inginkan, seperti itu. Kita juga ada beberapa kerak yang memang ekstra sekali tidak bisa dikerjakan, ya kita sampaikan gitu. Tapi selama ini kerak-kerak membandel pun sudah bisa teratasi, seperti di video yang saya bagikan. Nanti saya kasih video before afternya, dan di sini kelihatan sekali perbandingannya ya teman-teman. Tadi di bagian ruang-ruang mesin, nah ini bagian selap pintu sudah kita bersihkan. Ini hasilnya. Jadi pelajaran yang saya sampaikan ini adalah, ya kita sebagai detailer, sebagai detailing, kita juga punya ilmunya sendiri. Tidak hanya sekedar ini ditakar sekian kita kerjakan dan semua mobil dihajar rata semuanya memakai takaran seperti ini, tidak juga. Jadi kita sudah tahu untuk tingkat keparahan seperti apa, kita gunakan takaran seperti apa, tingkat tidak parahnya seperti apa, kita hanya makainya seperti apa. Itu juga kita sudah tahu dari pengalaman kita yang sudah lama sekali di dunia detailing poles mobil seperti ini. Jadi kita tidak hanya sekedar tutorial, kita langsung praktek, kita resikonya tidak tahu, maksimalnya sampai seperti apa kita tidak tahu, kurang lebihnya kita tidak tahu. Kita harus meneliti juga karakter cat seperti apa yang boleh dikerjakan seperti ini, karakter cat seperti apa yang tidak boleh dikerjakan seperti ini. Nah, begitulah apa yang sudah kita dapatkan dari setiap pelajaran-pelajaran itu. Jadi kita bekerja lebih efektif lagi, lebih efektif, lebih maksimal juga. Nah, ini sudah proses penghitaman plastik. Jadi di NC Detailing ini untuk penghitaman plastik sudah tidak menggunakan silikon emulsion ya teman-teman. Silikon emulsion itu sebetulnya punya efek buruk juga pada plastik-plastik di bagian eksterior seperti ini, karena silikon emulsion hanya pengkilap sementara, dan efeknya juga mungkin akan bikin cepet warna hitam plastik itu memudar. Jadi harus rutin banget kalau pengen kondisi bagus itu. Kalau pakai silikon emulsion ya harus rutin, tiap hari dipakai terus. Kalau untuk kalau yang digunakan di kami ini back to black, penghitam plastik
atau black restoration. Nah, itu punya daya tahan 3-6 bulan. Untuk daya tahan hitamnya tergantung cuaca dan pemakaian juga ya teman-teman. Jadi semua produk apapun, pelindung apapun pada bodi, pada plastik, ya kita kembali lagi kepada cara pakai si mobil ini juga gitu. Jika pemilik mobil asal-asalan, cara merawatnya asal-asalan, itu juga ya semua barang akan cepat mudah rusak gitu. Ini sudah pada proses sampai pengolesan nanokeramik coatingnya, dan kebetulan mobil ini paket menu nanokeramik coating 2 layer. Jadi mulai dari pagi kita datang, proses cuci, proses poles, detailing sampai finishing 2 layer kita kerjakan sampai selesai itu 1 hari bisa. Dengan saya tim ada 4 orang, dan ini before afternya semoga kelihatan. Jadi dari kesimpulan saya untuk video HF sebelumnya, banyak sekali kritik-kritik dari teman-teman ya, mengenai takaran, mengenai kadar kekerasannya. Nah, kami juga sudah belajar cukup lama, kami sudah tahu resikonya, dan inilah hasilnya untuk beberapa kerak-kerak yang tadi sudah saya videokan bagi teman-teman. Perlunya jam terbang atau seringnya kita mengerjakan masalah bagian poles, detailing, kita akan lebih mengerti ke depannya, lebih tahu lagi ke depannya, dan kita juga akan lebih bisa membandingkan antara yang baik dan tidak baik gitu. Semoga terlihat perbedaan dari sebelum saya kerjakan dan sesudah saya kerjakan. Detailing ini prosesnya cukup lama juga ya teman-teman, dari mulai proses detailing, proses poles, proses finishing nanokeramik coating, kita juga sampai bisa dilihat sudah sore, nanti sampai cukup petang juga kita untuk 2 layernya. Kita nunggu jeda dari layer pertama sampai ke layer 2 ini, kita tinggal dengan detailing bagian yang memang kurang di sela pintu atau di bagian luar. Nah, ini bagian pengerjaan layer pertama yang bisa kita ambil, karena layer keduanya juga cukup gelap, tidak kita ambil videonya, dan semoga sedikit membantu teman-teman bagi yang mengenai HF di video sebelumnya. Jadi inilah before after dari pengerjaan kerak itu sendiri. Semoga sangat membantu untuk teman-teman sekalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.